Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sahabat Air Indonesia. Video kali ini saya akan membahas ataupun mengupdate perkembangan tanaman tomat yang ditumpang sarikan dengan sawi putih. Seperti apa cara pemupukan, ataupun pupuk apa saja yang digunakan pada fase pertumbuhan atau vegetatif ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini adalah perkembangan tanaman tomat saya yang berusia 15 hari setelah tanam. Pada usia ini, saya telah melakukan pemupukan sebanyak 3 kali lewat kocor. Interval pengocoran yang saya lakukan yakni 5 hari sekali, yaitu pada usia tanaman tomat 5 hari setelah tanam, 10 hari setelah tanam, dan 15 hari setelah tanam. Dan untuk spray, tanaman ini sudah saya lakukan penyepraian sebanyak 2 kali, yaitu pada 7 hari setelah tanam dan 14 hari setelah tanam. Atau bisa dikatakan untuk penyepraian saya lakukan dengan interval 1 minggu sekali. Budidaya tanaman tomat saat musim hujan seperti ini bukanlah hal yang mudah, banyak sekali kendala yang saya hadapi. Misalnya seperti layu, busuk batang, dan busuk daun. Tentunya hal semacam itu kita perlu tanggulangi dengan penyepraian yang intens. Untuk penyepraian sendiri, terlebih fungisida yang saya gunakan pada budidaya tanaman tomat ini adalah daconil yang berbahan aktif klorotalonil. Dan alhamdulillah penyakit seperti busuk batang, layu, dan juga busuk daun pun dapat teratasi. Untuk insektisida saya gunakan hanya yang murah saja, karena belum ada tanda-tanda serangan ulat ataupun organisme pengganggu tanaman lainnya. Penambahan insek ini hanyalah untuk berjaga-jaga saja. Dan yang saya gunakan adalah merek dagang Lambeta yang mempunyai kandungan lambda sihalatorin. Selebihnya saya tambahkan juga nutrisi ataupun pupuk daun. Untuk pupuk daun, saya menggunakan Gandasil D yang mempunyai kandungan nitrogen 14%, fosfat 12%, dan kalium 14%. Dan juga saya menambahkan sedikit asam amino. Asam amino yang saya gunakan di sini adalah Vigorin. Dan satu lagi bahan yang penting untuk penyepraian tanaman tomat pada musim hujan ini yaitu kalsium. Untuk kalsium di sini saya menggunakan dengan merek dagang Manohara. Penggunaan kalsium ini bertujuan untuk memperkuat batang tanaman dan juga untuk meningkatkan ketahanan dari serangan penyakit yang diakibatkan karena jamur dan bakteri. Karena hampir semua merek dagangan pupuk kalsium ini terdapat antivirus ataupun dapat menghindarkan tanaman dari penyakit busuk, seperti busuk daun dan juga busuk batang, yang tentunya penyakit ini sendiri disebabkan karena bakteri dan jamur. Untuk pengocoran bahan yang saya gunakan adalah yang pertama NPK 1515. Sesuai fungsinya, ini adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif. Yang kedua, asam humat. Asam humat sendiri mempunyai fungsi untuk pembenah tanah dan juga meningkatkan atau menjaga pH tanah dalam keadaan stabil. Selain itu, asam humat juga dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen dan efisiensi pemupukan melalui perlambatan pelepasan nitrogen menjadi nitrat atau nitrifikasi sehingga tanaman dapat menyerap nitrogen lebih banyak, sehingga mampu memperbaiki proses metabolisme di dalam tanaman. Dan untuk bahan yang lainnya, saya juga mengaplikasikan Gandasil D, asam amino, dan kalsium lewat kocor. Untuk dosis ataupun takaran pengocoran yang saya gunakan adalah asam humat sebanyak 2 sendok makan, Gandasil D 2 sendok, kalsium 2 sendok, asam amino 2 tutup kemasan, dan NPK 5 sendok makan. Untuk dosis ini bisa ditingkatkan dengan seiring bertambahnya usia tanaman. Alhamdulillah dengan dilakukan perawatan seperti itu tanaman tomat maupun tanaman sawi saya tumbuh dengan subur dan terbebas dari serangan busuk daun. Walaupun akhir-akhir ini intensitas hujan di daerah saya masih cukup tinggi, hampir setiap hari turun hujan. Khusus untuk tanaman sawi, sawi bakso maupun sawi putih, saya melakukan pemupukan tambahan dengan cara ditabur di sekitar area perakaran. Pupuk yang saya gunakan untuk sawi ini adalah urea dengan kandungan nitrogen yang tinggi, yaitu 46%. Hal ini saya lakukan karena tanaman yang dipanen daunnya itu lebih banyak membutuhkan unsur nitrogen. Untuk dosisnya, saya menggunakan setengah sendok makan per tanaman. Pemupukan ini bisa dilakukan 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali, tergantung kondisi tanaman kita. Dan untuk dosisnya pun bisa ditingkatkan seiring bertambahnya usia tanaman. Untuk tanaman tomat, saya tidak melakukan pemupukan dengan cara ditabur, hanya dengan dikocor saja. Itu pun tidak memakai urea, hanya bahan-bahan yang saya sebutkan tadi saja.
Alasan saya menumpang sarikan ketiga tanaman ini adalah ingin setiap bulannya itu panen, karena ketiga tanaman ini memiliki umur panen yang berbeda. Untuk sawi hijau atau sawi bakso bisa dipanen di usia 30-40 hari setelah tanam. Apalagi jika penanaman dilakukan dari bibit atau dengan cara disemai, umur 20 hari setelah tanam bisa kita panen. Untuk sawi hijau saya ini, penanamannya dilakukan dengan cara tabelah atau tabur benih langsung. Jadi maksudnya adalah langsung menanam biji ke lubang tanam tanpa disemai terlebih dahulu. Untuk sawi putih atau pecai, ini bisa kita panen di usia 50-60 hari setelah tanam. Dan lebih baik jika penanaman dari bibit atau disemai terlebih dahulu. Setelah habis sawi putih maupun sawi hijau, kita selanjutnya bisa memanen tomat. Untuk tanaman tomat sendiri bisa panen berkali-kali petikan, tergantung kondisi tanaman kita. Dan untuk panennya pun bisa 3 hari sekali. Bagaimana? Apakah tertarik dengan metode penanaman saya? Jika Anda tertarik dan baru bergabung ke channel ini, Anda bisa menonton video sebelumnya tentang cara pengolahan lahannya terlebih dahulu. Karena lahan yang saya gunakan ini adalah lahan bekas tanaman timun. Yang alhamdulillah waktu penanaman timun saya mendapatkan cuan 12 juta. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan yang belum menekan tombol subscribe-nya, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu dan tekan juga tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sahabat Air Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga Anda dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.